Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, Bapak Insinyur Aman Yuryadi Jaya MM, selaku Sekretaris Daerah Kota Jakarta. Yang kami hormati, Bapak Joko Budi Prasetyo STMM, selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta beserta jajaran. Dan yang kami hormati kepada Bapak Bayi Haki SSI MM selaku Ketua DPD IAPI DKI Jakarta. Dan yang kami hormati pula seluruh hadirin dan sponsor Fokus Group Discussion pada pagi hari ini. Selamat datang di H Butik Hotel Yogyakarta. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul di acara Fokus Group Discussion hari ini Selasa tanggal 26 Oktober 2021 dengan tema Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah nomor 12 tahun 2021. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Insinyur Aman Yuryadi Jaya MM selaku Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Bapak Baihaki SSI MM selaku Ketua DPD IAPI DKI Jakarta, sekaligus narasumber pada diskusi hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Joko Budi Prasetyo STMM selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta beserta jajaran. Dan kami ucapkan pula selamat datang kepada Bapak dan Ibu para peserta dan tamu undangan sekalian pada acara Fokus Group Discussion pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum memulai acara hari ini, marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya dimohon Bapak Ibu hadirin untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, perkenankan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta. Dilanjutkan dengan sambutan dari Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Cafe Break, pemaparan materi oleh narasumber, sesi tanya jawab, pembagian door prize pada akhir sesi, dan diakhiri oleh penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menginjak pada acara berikutnya, yaitu laporan pelaksanaan kegiatan dan sambutan. Yang pertama, laporan pelaksanaan kegiatan dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta.
kepada Bapak Joko Budi Prasetyo STMM, waktu dan tempat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Insinyur Aman Yuryadi Jaya MM, Bapak Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, yang terhormat Bapak Baihaqi SI MM, selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia DPD IAPI DKI Jakarta periode 2019-2022. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Badan Dinas Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ibu para pejabat pembuat komitmen PA ataupun KPA, pejabat pengadaan maupun Pokja yang terlibat di dalam pengadaan barang jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Mantri atau perwakilan yang dari kementerian di Pemerintah Kota Yogyakarta serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Merupakan kesempatan yang berbahagia bagi kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan FGD Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah nomor 12 tahun 2021 ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Aman Yuryadi Jaya dan Bapak Baihaqi yang telah bersedia hadir pada acara FGD pagi ini. Perkenankan kami melaporkan beberapa hal terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama, latar belakang FGD ini membahas tentang hal-hal yang baru dalam perubahan dari peraturan LKPP yang lama dalam peraturan pengadaan lembaga kebijakan nomor 12 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah yang telah diundangkan, yaitu Perpres nomor 12 tahun 2021. FGD ini dilaksanakan dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang jasa serta menyelaraskan pemahaman pelaku pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui sebuah forum diskusi. Tujuan kegiatan adalah untuk menyampaikan serta menginformasikan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang jasa. Terus berikutnya adalah sebagai wadah bagi peserta untuk bertukar pikiran serta pertanyaan-pertanyaan terkait dengan implikasi dari terbitnya peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 ini. Sasaran dan target peserta. Yang pertama adalah para pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Yang ketiga adalah pejabat pembuat komitmen. Berikutnya adalah pejabat pengadaan dan serta pokja pemilihan. Narasumber yaitu Bapak Baihaqi SI MM dan selaku Ketua Dewan DPD IAPI DKI Jakarta. Waktu pelaksanaan hari ini hari Selasa 26 Oktober 2021 dari pukul 9 sampai pukul 14, lokasinya di Hotel Butik Yogyakarta. Untuk selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Sekda untuk memberikan arahan, sambutan, dan membuka acara FGD pagi hari ini. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joko Budi Prasetyo STMM atas waktunya. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan dari Bapak Insinyur Aman Yuryadi Jaya MM selaku Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta. Kepada Bapak Insinyur Aman Yuryadi Jaya MM, waktu dan tempat kami persilahkan. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Bagian Pengadaan Joko, yang saya hormati Pak Baihaqi,
sekalian di lingkup pemerintah Kota Yogyakarta. Hari ini saya sengaja ingin ketemu dengan seluruh OPD yang terwakili pada acara pagi hari ini, karena memang saya melihat adanya aspek strategis menyangkut pengadaan barang jasa, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Joko bahwa adanya Perpres terbaru maupun keputusan LKPP ini menjadi satu hal penting untuk kemudian benar-benar dipahami, kemudian ditindaklanjuti oleh kita. Maka betapa pentingnya pertemuan hari ini, meskipun saya melihat sepintas wajah-wajahnya adalah wajah-wajah baru. Padahal sebetulnya saya ingin ketemu dengan wajah-wajah yang lama. Kenapa ketemu dengan wajah-wajah yang lama? Karena harapan saya pengadaan barang jasa ini menjadi sesuatu yang dipahami secara optimal oleh pengguna anggaran atau oleh PPK yang seharusnya wajah-wajahnya lama, karena sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri sejak tahun 2021 ini PPK itu dijabat oleh struktural tertentu. Artinya apa? Ya tentu wajah-wajah lama yang hadir di sini, bukan wajah-wajah baru. Atau kalaupun baru, sesungguhnya baru sembuh, kira-kira begitu. Nah, namun tidak ada masalah. Saya berharap teman-teman lingkup Pemkot yang hadir hari ini pasti punya tugas setelah kita bareng-bareng nanti diskusi, pasti punya tugas untuk melakukan internalisasi di lingkup masing-masing OPD-nya. Artinya, kalau kemudian sejauh mana kedalaman Perpres ini ternyata tidak mampu tertangkap baik oleh OPD, berarti yang punya beban menyangga dosanya adalah yang hadir di ruangan ini. Karena penjenengan yang dikirim di ruangan ini sebagai jembatan untuk kepentingan pihak-pihak yang paling punya otoritas dalam konteks pengadaan barang jasa atau pengelola kegiatan. Yang ketiga, saya melihat betapa strategisnya pengadaan barang jasa tentu dengan aturan yang baru, karena sekarang ini kita berada pada ruang dengan kemampuan fiskal kita yang serba terbatas. Di kemampuan fiskal kita yang serba terbatas membuat belanja kita pun terbatas. Nah, pada saat belanja kita terbatas, pasti harus kita gunakan, harus kita manfaatkan secara efektif dan efisien. Disitulah letaknya pengadaan barang jasa punya peran yang sangat strategis agar proses berkegiatan atas belanja yang kita muatkan di dalam produk konstitusi yang namanya Perda APBD itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita ini sekarang dalam kemampuan fiskal yang serba terbatas, karena kita sekarang berada pada ruang pandemi yang tidak tahu kapan berakhir. Jadi kita mengarungi ini, suwe karungi sak kira gedene kan susah itu. Mengarungi pandemi yang tidak tahu, kita tahu pangkalnya tapi tidak tahu ujungnya. Di soal ujung pangkal, tahu pangkalnya, tidak ngerti ujungnya. Nah, artinya keadaan dengan kemampuan fiskal yang terbatas ini, saya tidak jemu-jemu untuk menyampaikan ke siapapun di lini pemerintah kita dan punya kesadaran. Jadi punya kesadaran itu artinya kita siuman, ternyata banyak yang pingsan. Banyak yang pingsan karena apa? Karena selalu bertindak, berorientasi pikir dan bertindak seperti masa-masa pada saat kita belum menghadapi situasi semacam ini. Padahal kita sekarang berada pada sebuah masa baru yang mau tidak mau cara berpikir kita dan cara bertindak kita harus benar-benar berubah lebih pada orientasi efektivitas dan efisiensi. Ini yang
saya ingin katakan. Sebagai contoh, pasti teman-teman semua memahami kita sedang melakukan proses rasionalisasi rencana anggaran 2022. Sudah mengerti itu adanya rasionalisasi ini? Saya ingin melihat tunjuk jarinya yang belum mengerti bahwa kita berada di fase rasionalisasi anggaran 22. Saya pasti mengerti kenapa, karena isu yang berkembang di seluruh organ Pemkot adalah pemotongan TPP 30%. Kira-kira begitu. Ya, pemotongan TPP 30% karena rasionalisasi. Terus hitung-hitung, saya menyadari bahwa TPP itu bagian dari program pemerintah kota. Kenapa program pemerintah kota? Karena TPP adalah bagian dari program pendidikan wajib belajar. Karena rata-rata TPP kita di sekolah di Jogja. Nggih mboten. Gitu. Nek sing do guyu berarti nglakoni tenan. Ini saya sadar sepenuhnya. Saya selaku Ketua TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sadar persis bahwa ini adalah soal sekolah, soal pendidikan. TPP ini nggak tahu S2, S3 atau SEAK mungkin masih dipilek, kira-kira begitu. Jadi betapa pentingnya, sehingga saya ingin katakan itu berita yang tidak benar. Rasionalisasi adalah sebuah kebenaran, tetapi saya selaku Ketua TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, ingin menegaskan kita berupaya penuh dalam rasionalisasi, tidak menyentuh ruang-ruang yang namanya TPP, sebuah kehidupan yang sangat nyata buat penjenengan semuanya. Kira-kira begitu, sehingga hidup TPP. Kira-kira. Nah, saya ingin rasionalisasi itu dijalankan, bahkan sampai dengan kemarin sore kita melakukan konsolidasi rasionalisasi, masih tersisa yang belum mampu kita lakukan. Juga oleh karenanya kemarin kita sampai berpikir ketika biasa diundur misalnya ada itu kan lebaran. Dan kemudian kalau lebaran janganlah nanti menimbulkan sensitivitas yang tinggi. Tapi 13 itu biasanya sekolah, tahun ajaran baru. Mungkin kalau terpaksa, kalau titik nanti deadline-nya itu kemudian tidak memungkinkan, maka saya akan putuskan untuk gaji ke-13 mundur bulan anggaran. Jadi mungkin tidak diterimakan di bulan Juli, tapi mungkin diterimakan di Oktober atau November. Nah, sekarang saya minta pendapat, milih 13-nya diundur apa TPP-nya dipotong kira-kira. Ini adalah cara kita, karena pemerintah pusat ini ternyata sangat konservatif dalam menjaga kemampuan fiskal daerah, di mana defisit anggaran setiap murni anggaran itu hanya dibatasi kurang lebih 5%. Hanya dibatasi kurang lebih 5%, membuat kita kesulitan karena pada saat defisit lebih dari 5%, maka tidak mungkin kita bisa mengesahkan anggaran karena dievaluasi oleh pemerintah atasan kita. Sehingga seandainya pun kita punya duit itu, karena kita punya sisa anggaran sebelumnya, tetapi tidak bisa dimanfaatkan karena kita hanya dibatasi bahwa defisit anggaran dengan menggunakan cara utang atau cara menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya ini hanya bisa 5%. Jadi sakjanjane awake dhewe iki duwe duit yang ora iso dibelanjake murni, maka belanjalah di perubahan. Cuma sayangnya di perubahan ini waktulah yang membatasi kita untuk bisa bergerak secara leluasa, karena waktunya tinggal pendek, hanya kurang lebih 60 hari kerja lah kurang lebih yang kita punyai Pak Bayati ya di perubahan anggaran. Nah, betapa kesulitan-kesulitan kita di dalam argumentasi anggaran, di dalam argumentasi pelaksanaan program kegiatan beranggaran ini, yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, agar sebelum teman-teman semuanya berdiskusi soal pengadaan barang jasa, kita tahu latar belakangnya dulu. Latar belakang itu menjadi penting daripada kita hanya membahas latar depan.
nek latar depan itu diresiki terus saben dino bersih kelihatannya. Ini latar belakang itu biasanya isinya macam-macam ora cetokan gitu. Sehingga kita tahu latar belakang kenapa sih pengadaan barang jasa itu menjadi sangat penting. Karena duit kita ini terbatas. Karena anggaran kemampuan fiskal kita ini terbatas. Sehingga duit yang terbatas harus dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien. Itu yang saya ingin cerita-cerita latar belakang dulu sebelum kita masuk pada latar depan pengadaan barang dan jasa. Yang berikutnya saya ingin katakan, kemampuan ekonomi daerah fakta menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi daerah, lebih khusus lagi kota Yogyakarta ini menurun sangat tajam kalau tidak dapat dikatakan sebagai sangat terpuruk dengan pandemi COVID-19. Kenapa? Karena kekuatan pembangunan di kota Yogyakarta lewat pengembangan berbagai ekonomi real yang bertumbuh di masyarakat itu mayoritas topang oleh kegiatan industri desa pariwisata dengan segala derivasinya. Di industri jasa pariwisata pun jasa. Pariwisata ini jangan dianggap sesuatu yang bisa maksimal. Beda mungkin kota Yogyakarta dengan Sleman, beda kota Yogyakarta mungkin dengan Bantul, dengan Gunung Kidul, karena mereka bicara destinasi. Sementara kita jasa. Jasa itu hanya faktor pendukung pariwisata. Jasa pariwisata itu ada beberapa poin. Misalnya bicara jasa adalah bicara soal konsumsi. Bicara jasa misalnya bicara soal transportasi. Bicara jasa misalnya bicara soal hotel. Bicara jasa mungkin bicara soal event atau atraksi. Dan bicara jasa bicara soal makan dan makan. Kita hanya pelengkap saja, sebuah kebutuhan pelengkap dalam industri pariwisata pada konteks Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kekuatan kita jasa, beda dengan Sleman, dengan Gunung Kidul, dengan Bantul, Kulon Progo. Dan pada saat iklim pariwisata masa pandemi ini lebih kepada pariwisata yang berorientasi jangka pendek, maka matilah hotel, maka matilah resto, maka matilah cenderamata. Yang terjadi mereka hanya berkunjung ke destinasi kemudian pulang, bahkan hanya meninggalkan sampah di kota Yogyakarta karena berangkat naik bis kemudian bawa makanan box. Di kota Jogja mereka makan box, buang sampah, kotak boxnya itu sampah yang kita terima. Ekonomi real kita tidak bertumbuh, mungkin lalu lintas menjadi ruwet, tetapi ekonomi kita tidak bertumbuh karena nyata jasa yang kita punya itu tidak termanfaatkan, hotelnya nggak termanfaatkan, eventnya ratetro, dan berbagai hal lain. Nah, ini artinya bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi kota Jogja ini mengkhawatirkan dibanding dengan kabupaten lain untuk karena kita jasa, bukan destinasi kalau bicara pariwisata. Bahkan resto pun sekarang, resto pun kemudian masuk pada ruang-ruang resto yang outdoor karena pandemi. Maka teman-teman itu senang foto-foto itu, ternyata foto-fotonya di Ampirono sana atau di Ingkar Janji sana. Padahal masuk Kulon Progo di posting-posting itu. Nah, ini kompetitor kita ya, kompetitor Yogyakarta kota. Ini satu bab yang harus menjadi pemikiran kita, betapa kemampuan fiskal kita yang sangat relatif terbatas ini pasti akan kita hadapi dalam kurun waktu yang nah, ini membuat kita harus betul-betul punya perhatian yang cukup tentang pengelolaan keuangan. Karena apa? Karena ekonomi masyarakat sedang jelek dan ekonomi masyarakat sekarang ini ditopang sebagian besar oleh apa yang dinamakan belanja pemerintah. Jadi belanja pemerintah ini
menjadi aspek utama dari pertumbuhan ekonomi real masyarakat di tengah suasana pandemi COVID-19. Oleh karenanya, bagaimana kemudian kita melakukan kegiatan pengadaan barang jasa yang optimal itu, mau tidak mau kita memberikan peran yang optimal dalam konteks menumbuhkan ekonomi masyarakat, apa sehingga pemerintah mampu menjadi pelumas di pembangunan dan ekonomi real masyarakat. Ini yang latar belakang berikutnya yang saya ingin berikan sebagai orientasi berpikir kita semuanya, berpikir teman-teman semuanya, sehingga tidak menjalankan tugas pokok fungsi hanya secara mekanis, tetapi tugas pokok fungsi dijalankan dengan kebenaran hati, dengan keutuhan cara berpikir, karena kita mengerti tentang latar belakang yang kita hadapi. Jadi saya kenapa mengulik sisi ini, karena saya ingin memberi keyakinan agar teman-teman semuanya, seluruh OPD, bekerjalah dengan hati, tapi dengan cara hati-hati. Jadi bekerjalah dengan hati, karena apa? Karena tahu latar belakangnya. Latar belakang kenapa kita harus kerja dengan hati, dengan sepenuhnya, sepenuh hati. Karena ini urusannya dengan efektivitas, efisiensi, anggaran dalam keterbatasan, dan ini urusannya adalah soal ekonomi masyarakat menyangkut belanja pemerintah. Jadi berjalan dengan hati. Itu latar belakang. Tapi yang berikutnya harus diteruskan, bekerjalah dengan hati-hati. Nah, ruang ini ingin memberikan pandangan yang cukup, wawasan yang cukup bagi kita semuanya untuk hati-hati. Karena nanti Pak Bayhaqi, narasumber, akan bicara soal kehati-hatian itu soal yang bagaimana. Ini juga sesuatu yang penting bagi kita, sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang utuh karena kerja dengan hati pada aspek latar belakang. Tapi kita kerja dengan hati-hati karena kita mengikuti irama latar depan dengan sebaik-baiknya. Itu yang saya ingin jembatan kita, bridging kita ini berjalan dengan baik, dengan kokoh, dengan kuat, ini apapun. Nah, soal hati-hati pasti yang harus selalu kita jadikan pedoman adalah kerangka-kerangka normatif yang diatur di dalam konstitusi kita. Pasti kita bicara soal Perpres, pasti kita bicara soal peraturan LKPP. Ini adalah amanah konstitusi yang mau tidak mau harus kita jalankan. Nah, saya melihat isu-isu utama dalam perubahan Perpres menyangkut pengadaan barang jasa adalah isu-isu yang sangat strategis dan sangat kekinian. Kenapa? Karena di dalam Perpres, nanti akan dijelaskan oleh Pak Bayhaqi, di dalam Perpres kita itu memberi ruang yang terbuka. Kita harus punya kemampuan, meskipun hati-hati, adalah memberikan ruang terbuka terhadap apa yang dinamakan keleluasaan UMKM. Jadi Perpres ini, orang bahasa Inggrisnya ini, Perpres ini orang biaya, dia sangat kontekstual pada zamannya, zaman sulit yang namanya pandemi. Karena di dalam Perpres ini memberi ruang terhadap pengembangan UMKM, memberi peluang pada pengembangan UMKM. Nah, seperti apa peluang UMKM yang punya kontekstualisasi dengan kondisi kemampuan ekonomi masyarakat yang serba terbatas saat ini? Dan nanti Pak Bayhaqi akan menjelaskan bahwa ternyata dalam pengadaan barang jasa sekarang, orientasi berpikir kita salah satunya memasukkan aspek UMKM sebagai ukurannya. Itu yang isu penting yang saya baca sepintas. Nanti akan panjang lebar sama dengan luas. Panjang lebar kan sama dengan luas disampaikan Pak Bayhaqi, tetapi saya ingin mengingatkan bahwa
bahwa isu tentang UMKM, ruang terbuka bagi UMKM adalah hal yang diatur dalam Perpres ini. Yang kedua adalah soal-soal PPK. Soal-soal PPK ini menjadi kata kunci juga. Kenapa? Sekarang pengadaan barang jasa ini seolah-olah dilekatkan pada operator atau pengelola pengadaan barang jasa. Padahal pengadaan barang jasa ini sebetulnya soal hulu hilir. Jadi pengadaan barang jasa ini bukan soal ada di ujungnya saja atau di tengahnya saja, tetapi dia berangkat dari awal dan sampai kepada ujung akhir. Jadi urusan PPK itu sebetulnya dalam konteks pengadaan barang jasa menjadi sangat penting karena PPK harus menjaga konsistensi berkegiatan ini sejak dari awal sampai akhir. Jadi sejak dari menyusun perencanaan sudah harus paham desain apa yang akan ditentukan dalam proses pengadaan barang jasa. Kita ini seringkali cara berpikir kita ini melompat-lompat, selalu ingin cepat tetapi meninggalkan fondasi-fondasi utama di dalam membaca aspek perencanaan. Saya beri contoh, yang namanya kegiatan. Desainer yang baik pada sebuah kegiatan, dia tidak hanya bicara soal uang, soal motek gitu ya, soal motek atau soal uang, tetapi desainer yang baik pada kegiatan juga harus sejak awal mendesain bahwa kegiatan ini agar mantap. Maka salah satu menyangkut strategi pengadaan barang jasanya seperti apa, itu yang harus dilakukan sejak awal. Makanya di dalam TAPD, tim anggaran pemerintah daerah, pada saat eksaminasi anggaran, kita sudah mengajak tempatnya Mas Joko untuk terlibat agar memberikan catatan-catatan terhadap strategi pengadaan barang jasa sejak awal merancang kegiatan. Desainer itu harus sampai kepada domain itu. Kalau tidak, luput. Kegiatannya ono, anggarannya ono, ini pada saat pelaksanaan pengadaan barang jasa luput, atau pengadaan barang jasanya tidak tepat menghasilkan kucing dalam karung, gitu. Malah kucingnya kon metu saka karung malah njrantal ora cetha kan gitu. Nah, ini yang harus desainer sejak awal. Makanya saya selalu bilang, ayo nek gawe kegiatan iki gawe akan dhisik, membuat kerangka acuan kerja yang dimana di dalamnya mengandung strategi pengadaan barang jasa. Ning saya yakin 0% tidak ada di lingkup Pemkot ini. Itu dan kabeh dipasake pada ADP ini. Pada ADP masing-masing lembaga itu pasti saya nek ketemu kegiatan apapun ketemune sama ADP itu evaluasi perencanaan dan evaluasi, sehingga saya mengatakan Anda ini L4 loh Pak, kok L4 apa? Kalau saya hadir mesti lu lagi kan gitu. Karena ketemune itu kayak sapu jagat itu, kabeh pasake. Padahal harusnya sejak awal organ pengelola kegiatan ini harus memahami aspek sejak dari penyusunan kerangka acuan kerja. Tapi saya yakin, percaya mayoritas tidak menyusun itu. Nah, betapa pentingnya pengadaan barang jasa yang tidak hanya dikawal sejak perencanaan, tetapi dari hulu sampai hilir. Itu agar kita benar-benar mantap dengan efektivitas dan efisiensi berkegiatan tadi. Dan itu tanggung jawab PPK, bukan hanya tanggung jawab pengelola pengadaan barang jasa. Nah, makanya Pak Bayadi hari ini juga akan cerita ini. Sejauh mana PPK punya kompetensi dalam konteks ini untuk memahami pengadaan barang jasa dan pelaksanaan kegiatan hulu hilir ini. Ini akan memberikan keyakinan sehingga antara PPK dengan pengelola pengadaan barang jasa ini tidak main pingpong uncal-uncalan, tidak main pingpong uncal-uncalan, tetapi benar-benar ada satu sikap yang chemistry begitu.
satu sikap yang chemistry antara dua kutub yang saling menguatkan antara PPK dengan pengelola pengadaan barang jasa. Ini kembali ujungnya adalah isu-isu tentang efektivitas dan efisiensi di dalam berkegiatan. Ini menjadi penting isu kedua yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Hayati. Dan yang ketiga yang terakhir menurut saya di dalam Perpres ini juga sangat memberikan dorongan tidak hanya kepada PPK tetapi sangat memberikan dorongan terhadap teman-teman di organ pengelola kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dengan cara masuklah pada strata fungsional tertentu. Ini yang saya katakan bahwa rejim fungsional tertentu menjadi panglima dalam konteks berbirokrasi saat ini, rezim fungsional tertentu. Dan ini akan dibuktikan pada akhir tahun ini, insya Allah kita akan melakukan proses impasing terhadap teman-teman pengawas strata eselon 4 untuk menjadi fungsional tertentu. Ini juga menjadi isu, tetapi saya pikir isu ini tidak perlu terlalu diperdebatkan karena saya menjamin bahwa tidak ada perubahan yang signifikan kecuali perubahan nomenklatur. Sementara aspek tugas pokok peran, aspek potensi berkarir, dan yang paling penting aspek take home pay bagi teman-teman tidak berubah. Tepuk tangan dulu. Tidak ada perubahan, jadi jalani semuanya dengan ikhlas, mengalir begitu, tidak perlu ada kegelisahan apapun karena saya menjamin untuk keperluan itu. Ini juga menjadi penting sehingga tadi fungsional bukan sesuatu yang menakut. Fungsional tertentu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi ini sebuah potensi yang sama derajatnya dengan ukuran struktural dan berkarir pun sama, punya peluang yang tidak berubah. Nah, oleh karenanya dalam pengelolaan penanganan pengadaan barang jasa pun saya kira teman-teman ini perlu menjadikan fungsional tertentu sebagai bagian dari target hidup dari masing-masing kita, teman-temannya Mas Joko. Harapan saya bisa didorong untuk itu dan mudah-mudahan ya semakin lama insya Allah semakin baik. Nah, itulah Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman di lingkup Pemkot, saya mohon izin agak lama memberikan ular-ular gitu, meskipun rano mantene ini, karena supaya paham bagaimana latar belakangnya, bagaimana latar depannya. Nah, mudah-mudahan pertemuan siang hari ini mampu menciptakan jembatan bridging yang optimal menghubungkan antara latar belakang dan latar depan yang sudah saya sampaikan, dan pertemuan ini membawa manfaat bagi pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat Kota Yogyakarta. Oleh karenanya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara diskusi pada hari ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Aman Yuryadi Jaya MM atas sambutannya dan telah sudi membuka acara ini secara resmi. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum menginjak ke acara inti, marilah kita beristirahat sejenak selama 15 menit ke depan. Sekarang pukul 10.15. Bapak Ibu dapat menikmati sajian yang telah dihidangkan berada di depan ruangan ini, bisa keluar lewat pintu sebelah barat ataupun timur. Kemudian setelah mengambil coffee break-nya diharapkan langsung masuk ke ruangan lagi karena akan dibagikan door prize menarik sambil kita beristirahat sejenak selama 15 menit. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya dan silakan menikmati coffee break yang telah disediakan oleh panitia. Terima kasih.
untuk mengisi sesi Cafe Break ini, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami akan menyuguhkan pemaparan dari salah satu sponsor kita, yaitu dari PT Air Mas Berkat Abadi, yang akan diwakili oleh Mas Helga. Kepada Mas Helga, waktu dan tempat kami persilahkan. Dan diharapkan kepada Bapak Ibu hadirin untuk bisa memperhatikan, karena nanti di akhir sesi penjelasan dari PT Air Mas Berkat Abadi akan kami berikan 2 pertanyaan dan tentunya akan mendapatkan door prize yang dapat Bapak Ibu hadirin semua peroleh, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, kurang semangat sepertinya. Selamat pagi Bapak Ibu. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit mengganggu waktu Coffee Break Bapak Ibu untuk pemaparan singkat aja tentang sedikit company profile dari PT Air Mas Perkasa atau kalau di Jogja Air Mas Berkat Abadi. Yang pertama, saya hormati Bapak Insinyur Aman Yuryadi Jaya MM selaku Bapak Sekda Kota Yogyakarta. Juga yang saya hormati Bapak Joko Budi Prasetyo STMM selaku Kepala Bagian BPBJ Setda Kota Yogyakarta beserta jajarannya. Juga Bapak Baihaki SSI MM selaku Ketua DPD IAPI DKI Jakarta dan Bapak Ibu tamu undangan semuanya. Sebelumnya biar nggak tegang, saya boleh minta semangatnya selamat pagi. Boleh minta tepuk tangannya untuk BPBJ Kota Yogyakarta dong. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu sedikit tentang PT Air Mas. Ini sedikit perkenalan tentang saya. Nama saya Helga. Ini adalah kontak person saya. Jadi PT Air Mas itu apa? Sebenarnya PT Air Mas adalah penyedia peralatan elektronik perkantoran untuk e-katalog. Jadi silakan Bapak Ibu, ini adalah kontak person saya apabila nanti di anggaran perubahan atau mungkin pas perencanaan untuk tahun 2022 membutuhkan peralatan elektronik perkantoran, baik mungkin komputer, printer, server, dan masih banyak lagi produk-produk elektronik perkantoran, nanti bisa menghubungi saya di 089 621 54 5967. 24/7 saya siap untuk merespon Bapak Ibu semuanya tentang produk ataupun informasi ketersediaan harga. Sedikit tentang Ayo Klik, kita masih dengan tagline solusi belanja cerdas tanpa was-was. Jika mungkin beberapa tahun lalu di e-katalog LKPP itu untuk penyedia komputer dan elektronik perkantoran, kita menggunakan nama Ayo Klik. Nah, Ayo Klik ini merupakan nama website online shop kita. Namun untuk di LKPP kita menggunakan nama PT Air Mas Perkasa. Jadi menggunakan nama entitas pusat kita. Namun untuk di daerah istimewa Yogyakarta, entitas yang kita gunakan adalah PT Air Mas Berkat Abadi. Jadi nanti apabila Bapak Ibu bertransaksi menggunakan PT Air Mas Perkasa secara tidak langsung akan masuk ke PT Air Mas Berkat Abadi karena kita selaku distributor, pelaksana dan juga pengiriman dari penyedia peralatan elektronik perkantoran. Ini adalah sedikit informasi dari CEO Air Mas Group. Kita berusaha merupakan perusahaan teknologi informasi yang selalu berupaya up to date atas segala informasi produk-produk teknologi informasi dan juga kita selalu memberikan pelayanan yang ramah, efisien kepada Bapak Ibu semuanya. Ini adalah sedikit visi misi dari PT Air Mas atau Air Mas Group kita menyebutnya. Kita mempunyai misi untuk menjadi perusahaan IT atau mobile yang berkualitas, solid, komitmen, accountable yang memiliki jaringan bisnis terluas di Indonesia dan terkoneksi secara online. Hal tersebut sudah kita buktikan dengan adanya kurang lebih 20 cabang yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia.
Juga kita memiliki misi sebagai berikut, kita selalu menyediakan produk IT yang berkualitas tinggi, juga original pastinya Bapak Ibu. Juga kita memiliki SDM yang memiliki integritas, kualitas, dan juga profesional dengan kerjasama tim yang baik. Juga kita pasti memiliki jaringan bisnis, baik itu dengan Bapak Ibu semuanya ataupun dengan vendor-vendor yang bekerja sama langsung dengan PT Airmas. Juga pastinya kita selalu up to date terkait infrastruktur dan juga IT kita, dan kita memiliki komitmen untuk berpartisipasi penuh dalam mesejahterakan karyawan dan turut serta dalam pembangunan SDM di Indonesia, dibuktikan dengan banyaknya cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini adalah sedikit tentang kelebihan dari PT Airmas, atau kalau di Jogja PT Airmas Berkat Abadi. Yang pertama merupakan distributor, reseller atau pelaksana pekerjaan dari PT Airmas Perkasa yang sudah berpengalaman melayani government sejak 2008. Jadi khusus untuk Airmas ini Bu, kita kalau di Jogja Bapak Ibu sudah familiar mungkin sedikit banyaknya dengan Harisma Komputer. Nah untuk di divisi e-katalog ini, Airmas Perkasa bekerjasama dengan Harisma Komputer untuk berkomitmen membantu kebutuhan, menyediakan kebutuhan Bapak Ibu dengan nama PT Airmas Berkat Abadi. Kalau Airmas sendiri sudah berdiri sejak berpengalaman sejak 2008, Harisma Komputer mungkin sudah kurang lebih 28 tahun. Jadi sudah lebih tua dari umur saya untuk melayani dan juga membantu kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, kami berkomitmen untuk memiliki respon yang cepat, maksimal 3 hari kerja. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah bertransaksi dengan PT Airmas ataupun rencana akan bertransaksi dengan PT Airmas, silakan nanti bisa dibuktikan respon dari teman-teman kita, rekan-rekan kita. Kita berkomitmen maksimal 3 hari kita akan respon. Kadang malah 24/7 kita selalu merespon Bapak Ibu semuanya untuk paket dan juga informasi ketersediaan barang. Yang ketiga, kita mempunyai beberapa produk unggulan yang pastinya ready stock seperti notebook, komputer PC baik itu desktop ataupun all-in-one, dan juga banyak sekali supply yang mungkin lebih mendetail. Contoh kayak biasanya di Disduk Capil membutuhkan ribbon, Fargo dan lain-lain, semua sudah tayang di e-katalog. Informasi lebih lanjut nanti bisa menghubungi saya di kontak person yang tadi sudah saya berikan. Selanjutnya untuk yang keempat, kita pasti memberikan layanan tambahan yaitu free instalasi untuk software. Jadi barang yang kita kirim itu sudah kita instalkan software baik itu bundling ataupun nanti untuk minta bantuan dari tim kami. Instalasi dalam hal e-katalog ini instalasi bukan secara fisik ya Bu, Bapak. Jadi karena di e-katalog ini belum ada instalasi fisik, contoh untuk pemasangan AC atau apapun, tapi nanti sebisa mungkin kita tetap akan memberikan pelayanan. Contoh apabila Bapak Ibu membelikan televisi atau juga bracketnya, kita tetap akan bantu instalkan atau memasangkan ke tembok sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya. Yang kelima juga kita memiliki tim helpdesk dan juga tim sales yang siap membantu pada setiap pertanyaan Bapak Ibu, baik nanti tentang cara transaksi, juga untuk produk-produk yang ada saat ini ataupun inden gitu, nanti bisa menghubungi tim helpdesk dan juga tim sales yang ada di Yogyakarta. Nomor telepon untuk office-nya sudah ada di backdrop Bapak Ibu di 428 1 777. Itu yang kita gunakan untuk di Yogyakarta. Selanjutnya yang keenam, kita memiliki layanan tracking untuk paket yang sudah berjalan. Sehingga Bapak Ibu bisa mengecek sampai mana nih paket saya yang saya buat. Ini nanti akan lebih lanjut saya jelaskan di IoTrack, fitur-fitur unggulan dari IoClick atau Airmas. Dan yang terakhir kita memiliki layanan purna jual karena kita memiliki service center tersendiri atau IO Service kalau dari Airmas Group. Cuman untuk saat ini di Harisma kita masih merger dengan Harisma, nanti tetap bisa kita bantu untuk layanan purna jual. Jadi apabila Bapak Ibu setelah transaksi mungkin ada keluhan, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi saya atau tim helpdesk untuk minta bantuan, baik itu visit ataupun pick up dari produk-produk yang mengalami kendala. Tidak menutup kemungkinan untuk produk-produk yang tidak
bertransaksi di kami, Bu. Jadi untuk IO Service atau Service Center kami ini membuka untuk semua produk-produk yang tidak transaksi dengan kami maupun yang transaksi melalui kami. Itu yang terakhir untuk beberapa kelebihan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Keunggulan dari fitur kami, kita memiliki IO Track dengan tagline akurat, cepat, dan tepat. Itu IO Track yang pertama. Yang kedua ada IO Service. Ini adalah garansi atau jaminan layanan purna jual. Jadi dulu kalau masih sebelum pandemi saya sempat roadshow di beberapa kabupaten yang ada di provinsi, pernah menemukan penyedia e-katalog yang hanya mengirimkan drop only sampai lobby, Bu. Jadi tidak ada kelanjutan seperti apa barangnya, nanti kalau cacat seperti apa. Nah itu yang kita antisipasi, kita memberikan layanan IO Service. Jadi kita tidak hanya mengantarkan sampai lobby, nanti apabila Bapak Ibu bertransaksi bisa kita bantu instalkan, mungkin kita bantu settingkan sampai dengan meja Bapak Ibu semuanya. Yang terpenting Bapak Ibu siap pakai. Mungkin kalau Bapak Ibu atau rekan-rekannya mungkin sudah pernah bertransaksi dengan IO Klik, kalau dulu sekarang di LKPP menjadi PT Airmas Perkasa. Nah, ini adalah kenapa harus menggunakan IO Track, karena yang pastinya akurat untuk mengecek pesanan diterima secara real time, juga cepat, tepat, dan juga gratis, tidak ada biaya tambahan. Jadi kalau Bapak Ibu sering berbelanja online pasti ada layanan cek resi. Nah secara tidak langsung di katalog LKPP kami juga ada layanan yaitu IO Track untuk melihat sampai mana sih posisi paket saya, barangnya sudah ada di mana sih, kira-kira kapan akan dikirim, seperti itu. Nah itu untuk kantor IO Service kami atau Service Center kami dari IO Klik PT Airmas Berkat Abadi atau Airmas Perkasa, ini yang ada di Jakarta. Ini adalah teknisi-teknisi kami yang pastinya sudah memiliki keahlian khusus dan juga bersertifikat. Nanti Bapak Ibu bisa buktikan apabila setelah ini Bapak Ibu ada produk-produk yang mungkin perlu direparasi tentang notebook, printer, proyektor yang biasanya harus berganti lampu setiap berapa tahun sekali, nanti bisa menghubungi saya, nanti akan saya kirimkan tim kami untuk ke kantor Bapak Ibu ngecek produknya seperti apa. Nah ini seperti yang tadi saya sampaikan, kita Airmas Group berkomitmen untuk membuat jaringan yang luas, real time dan juga online, up to date. Ini beberapa cabang kami, ada di Banten, Semarang juga ada, Jawa Timur. Kita pembagian wilayahnya berdasarkan provinsi. Jadi khusus untuk daerah istimewa Yogyakarta ini, kita hanya melayani di provinsi DIY yaitu Gunung Kidul, Kota Yogyakarta, Kulon Progo, Sleman dan juga Bantul. Dan pastinya Bapak Ibu tidak usah khawatir karena di tempat kami mungkin hampir semua saat ini sudah free ongkos kirim ya Bu untuk pengiriman produknya. Nah ini adalah sedikit galeri tentang gudang kami karena kami berkomitmen untuk selalu memberikan barang yang ready stock. Namun karena akhir-akhir ini terkendala pandemi jadi banyak beberapa barang yang shortage Bu. Jadi permintaan melebihi dari penyediaan barang, jadi harus inden atau memang ketika ada produk kita harus ada alokasi terlebih dahulu. Ini ada beberapa galeri gudang kami. Nah ini alamat kantor kami di Jalan C Simanjuntak nomor 33 Terban Yogyakarta dan juga ini tim kami Bu. Kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan Harisma, kita menjadi satu Bu, satu grouping kalau di Jogja, Harisma Komputer dengan Airmas 50-50 kita berkomitmen untuk membantu kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan khawatir untuk dokumen administrasi, biasanya itu yang paling penting. Jika ada perubahan faktur, perubahan dokumen tentang BA, SPK dan lain-lain, Bapak Ibu bisa membuktikan atau minta tanda tangan langsung ke kami atau kita yang akan datang untuk tanda tangan kontrak dan juga dokumen administrasi lainnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, sebelum pandemi mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah bertransaksi ataupun pernah bergabung roadshow, kami setiap tahunnya selalu mengadakan roadshow di beberapa kabupaten yang ada di Gunung Kidul, ada di Kulon Progo, juga Bantul, banyak sekali roadshow. Cuman karena akhir-akhir ini ada pandemi, jadi saat ini kita fokusnya webinar saja. Biasanya kita webinar kalau Bapak Ibu sudah pernah bergabung dengan webinar kami.
Ini adalah beberapa sedikit testimoni dari prinsipal, ada Epson Brother, ada juga PT Asaba, dari HP, dan masih banyak lagi testimoni-testimoni dari prinsipal atau vendor. Tidak hanya itu, ini juga beberapa testimoni dari beberapa klien kami atau dari instansi-instansi yang mungkin sudah pernah bertransaksi dengan kami di PT Airmas. Ini juga kita banyak sekali penghargaan-penghargaan untuk best achievement, mungkin untuk penjualan produk terbanyak, service center terlengkap atau apapun, dan kita sudah banyak sekali penghargaan. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak usah ragu dan khawatir untuk informasi produk. Apabila ada pertanyaan nanti bisa menghubungi saya di kontak person. Nah, selain itu kita juga ada namanya Ayo Peduli. Ayo Peduli ini bentuk CSR kami untuk membuktikan bahwa kita juga peduli dengan lingkungan. Ini sedikit banyaknya galeri dari CSR yang sudah kami lakukan. Namanya kita Ayo Peduli. Mungkin Bapak Ibu yang mau bergabung untuk ikut andil dalam kegiatan CSR kami juga bisa mengunjungi websitenya di www.ayopeduli.com. Ini galerinya dalam pembangunan masjid, ada bantuan banjir, banyak sekali juga pembangunan gereja, dan masih banyak. Ini untuk di Yogyakarta waktu itu kalau nggak salah banjir. Nah, singkat saja kenapa harus memilih Ayo Klik? Karena yang pertama kita adalah authorized partner dari brand-brand ternama yang tadi sudah saya sampaikan, juga penghargaan yang sudah kami dapatkan. Dan juga yang kedua, kami selalu mengirimkan barang original. Jadi hati-hati Bapak Ibu, akhir-akhir ini karena banyak barang yang shortage, itu banyak penyedia yang nakal mengirimkan barang-barang yang mungkin tidak original, khususnya untuk supplies atau tinta-tinta pada printer yang akan mengakibatkan kerusakan pada unit-unit Bapak Ibu semuanya. Contoh sepelenya ketika menggunakan tinta yang non-original, itu akan merusak headprint yang nanti mengakibatkan printer tersebut sudah tidak dapat digunakan dan juga garansi tidak akan berlaku lagi. Yang ketiga, kita mempunyai customer service hotline di nomor teleponnya 4281 777. Yang keempat, layanan tracking yang tadi sudah saya sampaikan dengan Ayo Track itu tadi. Juga selain itu kita memiliki garansi layanan purna jual, yaitu layanan service yang mudah dan juga berkualitas. Silakan nanti Bapak Ibu semuanya bisa membuktikannya sendiri. Dan juga kita memiliki kantor representatif dan juga gudang yang tersebar luas di seluruh Indonesia di beberapa cabang. Jadi tidak usah khawatir, mungkin kalau beberapa penyedia hanya memiliki kantor segede mungkin 3x3 untuk representatif saja, tapi tanda tangan harus tetap ke head office. Nah, kalau di Airmas ini tidak usah khawatir, direktur ada di Jogja, sewaktu-waktu ingin minta perubahan dokumen atau administrasi tanda tangan bisa langsung datang atau menghubungi kami. Nih, terima kasih Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan, nanti silakan scan barcode ini, nanti langsung akan terhubung melalui WhatsApp saya. Jadi silakan apabila ada kebutuhan produk, informasi, ketersediaan barang, dan juga beberapa produk-produk tentang peralatan elektronik perkantoran, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi saya dan saya berkomitmen 24/7 akan segera merespon Bapak Ibu semuanya. Gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Ini door prize ya? Oke, saya boleh minta semangatnya Ibu. Kayaknya ini lemas-lemas aja. Selamat pagi semuanya, semangat. Semangat semuanya. Boleh minta tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih telah berhadir di FGD pada kesempatan kali ini. Ada 2? Oke. Baik, silakan Bapak Ibu, tim MC boleh bantu untuk ini. Pertanyaannya simpel. Sebutkan 3 kelebihan dari PT Airmas atau Airmas Group. Yang pertama, ada yang bisa jawab? Angkat tangan, silakan. Silakan Bapak maju ke depan. Silakan perkenalkan diri, dari instansi mana? Wah, Ya, ini biar dari sekalian terima hadiahnya. Jawabannya benar, dikasih hadiah. Silakan langsung ke depan. dari Kementerian Umbul-Harjo kayaknya ya. Oh, hafal ya. Hafal. Silakan Mas. Ya, sini Ya, boleh. maju sini Mas, nggak usah malu-malu, ada mbak-mbaknya mungkin. Boleh, nanti saya yang sudah tertarik. vaksin, tidak gigit. Silakan tadi pertanyaannya diulang sekali lagi Mas. Sebutkan 3 saja kelebihan yang ada di PT Airmas Berkat Abadi atau di Airmas Group. Satu, respon cepat, kemudian perusahaan juga sudah semenjak 2008 dan ready stock selalu.
Buka catatan ya. Layanan tambahan untuk purna jual. Baik, benar ya. Jadi salah satu keunggulan kami, kita memiliki layanan purna jual, juga barang-barang selalu ready stock, dan kita sudah berpengalaman sejak 2008 untuk melayani government. Terima kasih Bapak. Dengan Bapak mungkin siapa? Mas siapa Mas? Mas Wisnu ya? Dari? Mas Wisnu dari Kementerian Umbul Harjo. Kementerian itu kecamatan ya? Iya. Oke, salam Untuk buat tim yang Mas ada. Wisnu bisa stay di tempat, mungkin bisa dilanjutkan untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua, apa ya? Oke, simpel saja, silahkan sebutkan nomor handphone saya. Gitu. Silahkan Ibu. Monggo Ibu, silahkan perkenalkan diri dari mana, dengan Ibu siapa? Perkenalkan dirinya Bu. Mungkin Mbak Cesa, ibunya bisa langsung sekalian maju, nanti sekalian pembagian hadiah Bu. Dengan Ibu siapa, mohon maaf? Bu Edi. Dari instansi mana? Dari Setwan. Oke, dari terima kasih Bu. Sekretariat DPD. Berapa nomor telepon saya Bu? 089-621-545967. Iya, terima kasih. Masnya benar. pinter ini promosi ya Mas ya? Iya dong. Masih jomblo kayaknya. Mbak-mbak jangan dicatat ya, daripada menyesal. Silakan nanti. hadiah dari teman-teman bisa diberikan. Berikut barcode scanner, silakan di-scan saja, nanti akan langsung terhubung dengan kami untuk informasi ketersediaan barang dan juga produknya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Dan kami harapkan kepada Mas Ilga ya dari Ayu Klik untuk memberikan hadiah kepada nggak ada dokumen. Terima kasih Mas Helga, dan semoga Bapak Ibu di sini tertarik bisa menghubungi Mas Helga. Semoga dapat bermanfaat informasinya untuk kita semua. Baiklah, kalau begitu acara akan segera dilanjutkan 5 menit dari sekarang.